Shalom saudara-saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini kita bicara tentang Yeskiel dengan subtemanya adalah di mana Tuhan. Kita lanjut aja, beberapa fakta tentang Yeskiel adalah dia adalah seorang anak muda ketika dibawa ke pembuangan dari tanah Yehuda ketika berusia 25 tahun kira-kira, dan dia memulai pelayanannya ataupun Tuhan mulai menampakkan diri kepada dia 6 tahun sebelum bait Allah dihancurkan. Jadi ketika mereka dibuang ke Babel saat itu, bait Allah di Yerusalem masih berdiri. Dan selama 22 tahun setelah dipanggil Tuhan, Yeskiel melayani saudari. Dan tema yang sering disebut-sebut dalam Yeskiel, diulang-ulang sebanyak 62 kali adalah mengetahui akulah Tuhan. Kemudian berita yang disampaikan itu paralel ataupun juga sinkron dengan berita dari Yeremia, yaitu memberitakan tentang penghukuman Tuhan akan dosa-dosa umatnya, dan juga tentunya adalah bangsa-bangsa di sekeliling Israel ini. Dan arti kata Yeskiel sendiri adalah Tuhan akan menguatkan atau Tuhan kekuatanku. Ya, dan untuk lebih jelasnya nanti kalau Anda baca Yeskiel supaya Anda jelas bahwa Yeskiel itu kita melihat timelinenya, garis waktunya dimawali ketika tahun 606 sebelum Kristus bahwa bangsa Babel, kerajaan Babilonia mengepung Yehuda, dan disitulah anak-anak muda yang berpotensi dibawa termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian 9 tahun kemudian diserang lagi saudara-saudari, dan inilah serangan kedua ya, Babilonia kepada kerajaan Yehuda. Dan dari serangan kedua inilah yang dikatakan Yeskiel dibawa saudara-saudari ya. Dan kemudian ada serangan ketiga 11 tahun kemudian, yaitu 586 sebelum Kristus. Disitulah serangan ketiga, Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan. Jadi ketika Yeskiel dibuang ke Babel, bait Allah masih ada. Dan 5 tahun setelah dibuang, dia baru mulai pelayanan saudara-saudari gitu ya. Dan ini pelayanan mereka paralel dengan Yeremia. Yeremia ada, semen Yeremia ini yang pelayanan 40 tahun melayani di tanah Yehuda. Ya, di tanah orang Israel, keturunan Yehuda ini, dan Daniel, Yeskiel ada di pembuangan di Babel. Mereka melayani di sini, utusan Tuhan di sini, saudari. Kalau garis besarnya daripada timeline orang Yahudi ya yang sudah kita pelajari adalah di sini dimulai serangan pertama, akhirnya Yerusalem hancur di serangan ketiga, dan setelah 70 tahun mereka diizinkan balik ke Yerusalem, kemudian membangun bait Allah, sempat tertunda, dikirim Hagai ya untuk memberikan semangat, kemudian bait Allah selesai ya, kemudian di sini sesudahnya ada Esther, lalu kemudian Nehemia dikirim untuk membangun tembok Yerusalem. Bait Allahnya sudah ada tetapi tembok-temboknya hancur. Ya, dan Maleki juga dikirim untuk memberikan kekuatan. Jadi cerita dari Yeskiel ini ada di sini saudara, yang tadi sudah kita melihat ya. Ini perlu Anda baca supaya Anda tahu, karena Yeskiel banyak sekali menubuatkan tentang kejatuhan, keruntuhan, kehancuran Yerusalem dengan bait Allahnya. Karena itu saat itu masih ada saudara ya. Oke, dan juga Yeskiel menubuatkan hal lain, yaitu ada nubuatan yang jangka menengah, dan ada yang eskatologi, akhir zaman ya. Menengah adalah ketika dia menubuatkan tentang kelahiran negara Israel ya, dan itu terjadi 1948, 2000 tahun lebih kemudian setelah dibuatkan oleh Yeskiel gitu ya. Oke, kita mulai aja apa yang Tuhan mau sampaikan lewat pendalaman Alkitab hari ini atau minggu ini. Dan ingat, dalam Alkitab kita bukannya mendalami pengertian teologi, tetapi aplikatif dalam kehidupan kita, saudari ya. Jadi mungkin Anda akan lihat agak berbeda dengan yang lain, tetapi tujuannya adalah bisa kita aplikasikan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari apa. Yuk kita mulai aja. Yeskiel 1 ayat 1. Dikatakan pada tahun ke-30, ini berbicara ketika umur Yeskiel 30 tahun. Dia dibuang umur 25. Jadi 5 tahun dia nggak dengar suara Tuhan, dia nggak dapat penglihatan apa-apa, dia mengalami hal yang sama dengan orang pembuangan semua. Ya, ketika aku bersama-sama dengan para buangan, nah lihat ya, dia pada buangan, tinggal di mana para buangan itu? Di tepi sungai Kebar. Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Ini kali pertama dia melihat penglihatan. Dan saya percaya bahwa hanya dia yang melihat, orang-orang lain enggak.
Ya, karena ini penglihatan dia, ya, saudara-saudari. Dan kemudian apa yang terjadi di Sungai Kebar ketika dia dikatakan Yeskiel menulis di tepi Sungai Kebar, Anda harus tahu situasi kondisi mereka saat itu. Dan ini bisa diterangkan dalam Mazmur 137 ayat 1 kemudian ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Saudara, ketika mereka mengatakan Sion, itu lebih referensinya kepada bait Allah. Ya, Yerusalem kotanya, tetapi Sion itu lebih menunjukkan kepada bait Allahnya, saudara-saudari, ya. Nah, jadi di tepi sungai Babel, di tepi sungai Kebar yang ada di Babel, di sana mereka menangis karena buat orang Israel bait Allah ini sangat penting kehidupan mereka. Mereka harus mendatangi ke bait Allah setahun berapa kali. Jadi kehidupan mereka itu berpusat di bait Allah. Ketika mereka dibuang, dan saat itu bait Allah masih ada, dan itu adalah suatu siksaan buat mereka, kesedihan buat mereka. Mereka nggak bisa ke bait Allah, saudara. Sebab di sanalah di Babel ini orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian di Sion. Bagaimana kami bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saudara, Anda melihat mereka ditawan, orang tawanan. Status mereka, derajat mereka rendah. Kemudian mereka disiksa. Jadi keadaan di tepi sungai Kebar, Anda ngelihat bukannya sukacita. Bukan mereka sedang menari-nari. Enggak, mereka bahkan nggak bisa nyanyi-nyanyian sukacita. Dan mereka dihina. Suruh nyanyi-nyanyian di Sion. Nyanyian di Sion semua adalah nyanyian tentang Allah. Tetapi mereka sendiri sedang mengalami kegalauan. Mereka sedang sedih sekali, saudara-saudari. Tertekan. Lalu mereka disuruh nyanyikan nyanyian Tuhan yang buat mereka, Tuhan, ini kami udah dibuang, dianiaya, direndahkan, tapi Tuhan kok nggak jawab? Malah mereka nggak bisa nyanyi nyanyian sukacita terus. Yang mereka nyanyikan adalah seruan, di mana Tuhan? Tuhan kau di mana? Saudara, bukankah ini juga terjadi hari-hari ini? Seruan kita kadang ketika kita mengalami masalah dan begitu berlarut, belum selesai, kita lama, dan kita bilang, Tuhan kau di mana? Kami sudah capek, sudah lelah, kami sudah jadi malu sekali, ya, kami sudah tersiksa sekali, Tuhan, ya. Dan ini yang sering terjadi, dan kita akhirnya karena kita tidak mengenal, tidak mengerti, kita jadi lesu, kita jadi kecewa. Tapi apa yang terjadi di sini, kita akan dikuatkan ketika kita mengerti. Dan di saat mereka berseru, di mana Tuhan? Di tahun kelima dari pembuangan daripada Yeskiel ini, saudara, Tuhan jawab ketika ditanya di mana Tuhan. Dia jawab di pasal 1 ayat 4 dan 7. Penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel di sini, saudara-saudari, adalah tampak angin badai datang dari utara, awan besar menyelubungi, kilat api menyambar-nyambar, sekeliling ada cahaya, di tengah-tengah api itu dapat kilauan seperti batu ambar. Anda bisa bayangkan nggak? Saya, walaupun tertulis saya berusaha untuk bayangkan, tetapi kita nggak bisa secara vivid bayangkan, karena kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa, nggak bisa dibayangkan. Tuhan datang dengan kemuliaan yang penuh. Lalu di tengah-tengah tampak 4 makhluk hidup, begini wujud mereka seperti manusia, masing-masing 4 wajah, 4 sayap. Saudara, Anda ngerti bahwa 4 wajah ini mewakili Yesus. Ini artinya kemuliaan Tuhan, Yesus, kemuliaan Yesus sendiri hadir. Yesus kemuliaan 4 wajah menggambarkan wajah sebagai raja yang digambarkan sebagai singa, kemudian lembu yang mewakili melayani, kemudian sebagai anak manusia digambarkan sebagai wajah manusia, kemudian sebagai anak Allah dalam kitab Yohanes yang digambarkan sebagai eagle, saudara, ya. Jadi ini dia penuh dengan kemuliaan, saudara. Dan kemuliaan ini, saudara, Anda ngelihat nih apa dampaknya. Kemudian Yeskiel dapat lagi kemuliaan yang sama, penglihatan yang sama dalam Yeskiel 3 ayat 23 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kuatnya kehadiran Tuhan. Dia rasakan kuatnya kehadiran Tuhan sampai bagaimana? Sampai aku jatuh tertelungkup di atas tanah. Saking kuatnya kehadiran Tuhan itu. Ya, karena ketika dia dapat penglihatan yang sama lagi tentang kemuliaan Tuhan ini, ya, seperti yang dia lihat di tepi sungai Kebar. Jadi yang tadi di pasal 1, ini sama di pasal 3, kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tetapi saat ini dia secara khusus Tuhan hadir dengan kemuliaannya, kehadiran Tuhan. Tuhan berkata kepada Yeskiel, pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara kepadamu.
Maka pergilah aku ke lembah. Di situ kulihat terang kemilaunya menunjukkan kehadiran Tuhan seperti yang telah kulihat di sungai Kebar. Di ayat 1 tadi sungai Kebar ini kemuliaan ini. Kemuliaan yang dalam bahasa Ibrani disebut kabot, saudara-saudari. Kemuliaan yang membawa kehadiran Tuhan dengan penuh. Itu kabot, saudara-saudari. Ya. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan ketika mereka berseru di mana Tuhan menyatakan diri dengan sepenuh kemuliaannya, kehadiran yang berat, istilahnya kehadiran yang benar-benar nyata. Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah keadaan yang paling rendah sekalipun dalam kehidupan umatnya. Dan di dalam Yeskiel 34 ayat 30 sampai 31 dikatakan, saudara, ketika itu Tuhan kasih singkapkan lagi. Kita sekarang sudah tahu, tetapi saat itu mereka belum berapa ngerti. Tapi kita hidup dalam perjanjian baru dapat pewahyuan yang lebih lengkap. Dan di situ dikatakan mereka mengetahui bahwa aku Tuhan Allah ketika Tuhan berketetapan memulihkan keadaan orang Israel. Di situ Tuhan ngomong, mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan Allah mereka, menyertai mereka. Nah, lihat ya, Tuhan selalu menyertai, selalu hadir. Kaum Israel umatku, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalanku, aku adalah Allahmu, demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudari, lihat, jarang sekali orang Israel memakai istilah sebagai domba, tetapi Tuhan menekankan, kamu adalah dombaku. Kenapa? Domba adalah binatang dengan penglihatan yang buruk. Domba susah untuk melihat dengan jelas. Tuhan mengungkapkan kita seperti itu. Jadi dengan kata lain, mungkin kamu gak bisa melihat kehadiranku, tapi sungguh aku hadir. Domba makanya mendengar. Gembalanya selalu ada dekat dia, tapi dia kadang gak tahu, karena dia gak bisa melihat dengan baik. Tetapi ketika gembalanya bicara, dia dengar, dia kenal. Saudara. Dan itu kelebihan domba. Dan itulah juga yang Tuhan katakan, mungkin kamu gak melihat ketika kamu bertanya di mana aku, kamu gak melihat, tetapi aku hadir. Dengarlah suaraku. Di mana suara Tuhan? Firman Tuhan. Anda nggak bisa lihat Tuhan sekedar hanya dengan mata jasmani, mau melihat kabut Tuhan, tetapi karena kita adalah domba. Tapi dengan telinga rohani kita mendengar dari mana? Firman, saudara-saudari. Kalau Tuhan bilang, aku menyertai engkau senantiasa, itu dia menjadi jaminan Anda dan saya. Amin. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, sehingga saudari, bahkan Tuhan mau dikenal. Ini kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan selalu ada bersama dengan umatnya. Bahkan di dalam Yeskiel 48 ayat terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir tentang eskatologi, itu tentang Yerusalem baru. Tuhan mengatakan begini, pasal terakhir, ayat terakhir, hari itu, sejak hari itu, nama kota itu adalah Tuhan hadir di situ. Nama kota apa? Yerusalem baru. Yehovah Shammah. Tuhan tidak pakai kata Yerusalem, Tuhan pakai kata Yehovah Shammah. Tuhan hadir di situ. Tuhan mau dia dikenal sebagai Tuhan yang hadir, senantiasa hadir di tengah kehidupan umatnya, Anda dan saya. Walaupun mungkin Anda nggak melihat, tetapi dengarlah lewat firman Tuhan, saudara-saudari. Amin. Sehingga ketika kehidupan mungkin ini masih bergema sama, bukan hanya orang-orang Israel di pembuangan di Babel, ini juga tentang kita. Kita akan melalui keadaan di mana kita akan berseru, Tuhan, Kau di mana? Aku udah gak sanggup, aku udah gak kuat, aku bingung, Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku selalu bersamamu, bahkan dalam keadaan paling rendah. Tetapi bukan itu aja yang Tuhan singkapkan dalam Yeskiel. Dalam Yeskiel 3, sesudah Yeskiel disuruh untuk memberitakan firman-Nya, Yeskiel memberitakan pesan-pesan Tuhan-Nya, dan dikatakan di situ dalam 14 ayat 14-15, roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas, perasaan pahit karena kekuasaan Tuhan. Begini, Yeskiel mengatakan begini, ketika dia dapat melihat diangkat Tuhan, artinya dia dibawa ke level yang dimana dapat penyingkapan pengertian, maka dia dapat impartasi perasaan Tuhan. Dan Tuhan hatinya panas. Kenapa? Karena Tuhan marah. Orang Israel berdosa, berbalik dari dia, nggak setia, dan Tuhan pahit karena dia harus menghukum. Dia pahit, dia harus menghukum umatnya dengan hukuman yang seadil-adilnya.
Dan makanya berita dari penghukuman dalam Yehezkiel itu mengerikan sekali. Itu dia. Sampai sesudah itu, ya, sesudah Yehezkiel balik, dia kembali datang kepada orang-orang bawangan yang tinggal di Sungai Kebar, dan di sana aku duduk termenung di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Sampai Yehezkiel termenung, terhenyak, kaget, gawat. Ini beritanya sangat membuat dia kaget. Tuhan mau menghukum umatnya sampai kayak begini. 7 hari dia sampai merenung, sampai kaget gitu, saudara-saudari. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan hadir di Babel itu, saudara-saudari, itu aja sudah mencengangkan daripada Yehezkiel. Kenapa? Karena Yehezkiel kan keturunan imam, saudara-saudari. Imam, dia orang Lewi. Harusnya dia melayani di Yerusalem, di Bait Allah. Tetapi karena dia dibuang, dan pelayanan itu dimulai umur 30 tahun sebagai imam, dia dibuang umur 25, dia belum sempat melayani secara praktik segala langsung, tetapi dia sudah dididik. Dan dia udah tahu bahwa kehadiran Tuhan yang kabut, yang luar biasa itu terjadi di ruang Maha Kudus, di Bait Allah. Sedangkan Bait Allahnya asing ada di Yerusalem. Gitu ya. Kok kenapa ada di sini? Nah, dengan kata lain begini, saudara. Kehadiran Allah dengan segala kemuliaannya, Allah sebagai raja, ya, itu di Babel dengan berita penghukuman itu mendandakan gong daripada bahwa Tuhan menghakimi umatnya. Saudara. Karena sebelumnya mereka nggak tahu kan, tetapi kemudian ketika Tuhan ngomong dengan segala kepenuhan dia, dengan segala kemuliaan dia, penghakiman. Jadi Babel, kehidupan orang Israel di saat itu menandai bahwa mereka dihukum Tuhan di Babel. Jadi kehadiran Tuhan di Babel menandai penghakiman atas umatnya. Itu zaman Yehezkiel. Tetapi ketika Tuhan hadir juga dengan penuh segala kemuliaannya, menunjukkan penghakiman, kan bisa aja saudara kalau dia menunjukkan penghakiman seperti kayak Yeremia, tanpa harus menunjukkan kemuliaan yang besar. Tapi di Yehezkiel dia tunjukkan kemuliaannya. Kenapa? Karena Yeremia melayani, kan tadi Anda lihat, di Israel, di Yehuda, di mana Bait Allah masih ada. Jadi dia nggak perlu menunjukkan kehadirannya. Tetapi di Babel, Bait Allahnya ada di sana. Makanya tadi saya katakan mereka bingung, Yehezkiel bingung, kehadiran Allah yang luar biasa itu yang seperti biasa ada di Bait Allah hadir di Babel, padahal Bait Allahnya nggak ada di situ. Gitu. Karena Tuhan harus menunjukkan, saudari, bahwa Dia sebagai pribadi sepenuhnya dengan kemuliaannya berdiri untuk menghakimin, kemudian juga Dia dengan seluruh kepenuhannya, segala kemuliaannya hadir bersama mereka dalam penghukuman dalam Babel itu yang adalah tempat penghukuman, tempat penghakiman itu, saudari. Dia ada dengan segala kemuliaannya, saudari. Dan indahnya adalah begini, kita baru melihat keindahannya ketika kita melihat pewahyuan dari Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru kita sudah tahu sekarang bahwa penghukuman itu sesungguhnya terjadi di salib. Gambaran penghukuman Tuhan dan kehadiran Tuhan di Babel itulah gambaran yang terjadi di salib ketika Yesus hadir bagi Anda, untuk Anda, sebagai Anda di atas kayu salib, sehingga Yesus mati bagi kita, menanggung hukuman kita. Sehingga sekarang kita dibukakan pewahyuan yang baru bahwa kehadiran Tuhan bukan hanya sekedar membuat kita nangis, tersungkur, tetapi kehadiran Tuhan membuat kita sadar bahwa dosa saya sudah diampunin. Ketika saya mengalami masalah yang berat dan berlarut-larut sepertinya tidak ada jawaban, sepertinya Tuhan gak jawab, saudara lihat dengan iman. Berkata, Tuhan hadir dengan segala kemuliaannya, dan kehadiran sekarang memberikan dimensi baru bahwa Tuhan sudah menanggung dosa kita, hukuman kita, sehingga kita tidak dihukum lagi. Kalau kita sudah dihukum, Yesus sudah menanggung hukuman kita di atas kayu salib, kita nggak perlu dihukum lagi. Sehingga kita mengalami masalah, kita boleh yakin, iman kita boleh beraktif bahwa karena Tuhan sudah tanggung dosa kita, penghakiman kita, maka masalah kita akan menjadi baik. Sebab apa? Sebab ketika dosa kita sudah
tanggung oleh Tuhan, maka kita sudah dibenarkan. Dan orang benar pasti dibela Tuhan. Orang benar pasti akan melihat hari-hari baik, sehingga keadaan menjadi baik. Walaupun secara mata jasmani saat ini tidak baik. Anda ngerti? Selama ini pengertian kita tentang kehadiran Tuhan adalah, kehadiran Tuhan, kita harus memuji, menyembah Dia. Tetapi Tuhan bukan hanya sekedar mau dipuji, disembah. Tuhan mau Anda tahu bahwa kehadirannya juga sama seperti kehadiran di Babel. Sama ketika kehadiran Yesus di atas kayu salib, yaitu Dia sudah menanggung dosa penghukuman kita. Sehingga Anda tidak perlu dihukum lagi. Keadaan yang susah ini bukan sebagai hukuman, tetapi keadaan susah ini justru akan memperlihatkan bahwa Anda sudah Dia ampunin, Anda sudah dibenarkan, sehingga Tuhan ada di pihak Anda. Kalau Tuhan di pihak Anda, siapa yang bisa melawan kita? Roma 8:32, kalau anaknya saja sudah diberikan kepada kita, apalagi yang akan tidak Dia anugerahkan kepada kita? Artinya kalau Tuhan sudah mati buat kita, apa yang gak dianugerahkan? Pertolongan, kemurahan Tuhan dianugerahkan kepada kita, saudari. Amin. Nah, lalu mungkin pertanyaannya, apa kalau saya begitu enak dong ya? Saya bisa berbuat seenak-enaknya aja, tetapi Tuhan tetap saya terima yang baik. Anda mengerti yang salah kalau kayak begitu. Karena dalam Yesaya pun juga, dalam Yesaya 36 ayat 26 sampai 27 terjemahan IMB, saudara-saudari, ya, ketika itu Tuhan juga, ketika pasal 36 berbicara tentang pemulihan bangsa Israel, umat Tuhan. Tuhan katakan, aku juga memberikan kepadamu hati yang baru dan menaruh roh yang baru dalammu. Kapan, saudara? Ini sudah dapat pewahyuan kita dalam perjanjian baru. Ketika kita terima Yesus, Yesus mati buat kita, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan mengutus rohnya tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal dalam kita. Ini dia. Kita sudah dapat penggenapannya. Mereka belum. Mereka baru dapat bayangannya doang. Kemudian aku akan menjauhkan ketika Tuhan hadir. Bukan hanya hadir, saudara-saudari, ya, tinggal di dalam kita, maka aku akan menjauhkan hati yang keras dari tubuhmu. Aku akan memberikan hati yang penuh pengertian. Aku akan menaruh rohku di dalammu, diulangi lagi, dan membuatmu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku serta melakukannya. Jadi dengan kata lain, kehadiran Tuhan yang tinggal di dalam kita membuat kita memiliki kekuatan, kemampuan untuk berjalan dalam ketetapan, memelihara peraturan, dan melakukannya, saudara-saudari. Ini dia. Menyadari kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan telah mengampuni kita, bukan membuat kita jadi berbuat dosa. Kesadaran ini akan membuat kita justru tahu bahwa kita adalah manusia baru di dalam Kristus, yang dikhususkan untuk perbuatan yang kudus, yang benar, yang mulia, saudari, untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita berusaha melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, ketetapan Tuhan, karena takut dihukum, maka kita memiliki motif yang salah. Kita memiliki kekuatan yang lemah. Kita akhirnya akan jatuh. Karena bukan itu. Setiap segala sesuatu yang mendatangkan ketakutan bukan dari Tuhan. Timotius katakan, Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan, tetapi kasih, kekuatan, dan ketertiban. 1 Yohanes katakan, ya, kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Ketakutan bukan dari Tuhan. Jadi bahkan motivasi yang dilakukan karena ketakutan bukan dari Tuhan. Walaupun kelihatannya baik, tetapi kalau dari Tuhan adalah, Tuhan terima kasih, aku sudah diampuni oleh karena kasih-Mu, Engkau sudah menanggung dosaku, Engkau mati sebagai aku, Engkau sekarang tinggal dalam aku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tinggal dalam aku, maka aku punya kekuatan untuk melakukan yang benar, yang kudus, yang mulia. Itu saudara-saudari. Amin. Jadi sekarang kita mendapat pewahyuan yang baru. Kehadiran Tuhan di dalam kita memampukan kita berjalan dalam ketetapan, memelihara, melakukan peraturannya, saudara-saudari. Amin. Ini yang Tuhan mau. Waktu zaman Yeskiel mereka belum mengerti, tetapi Anda dan saya dapat pewahyuan yang baru. Oleh sebab itu, saudara-saudari, mari kita semakin menyadari kehadiran Tuhan bukan karena melihat, tetapi karena mendengar dari firman Tuhan. Mendengar dari perkataan firman itu sendiri. Dan Anda dan saya kehadirannya juga mengingatkan kita, Tuhan hadir ketika saya harus dihukum. Dan di salib, Yesus hadir sebagai saya untuk menanggung hukuman itu. Sehingga saya sekarang, Roma 8,
There is no condemnation for those in Christ. Tidak ada lagi penghukuman, penghakiman barang siapa dalam Kristus. Sehingga saya tidak lagi dihukum. Kalau saya punya masalah, ini suatu proses aja yang akan membawa kebaikan karena Tuhan ada di pihak saya. Dan kehadiran Tuhan itu juga di dalam saya telah memberikan benih untuk saya memiliki kekuatan melakukan yang benar, menolak yang gak benar. Tetapi yang namanya benih, saudara-saudari, Anda harus kembangkan, Anda harus sirami. Ketika Anda harus sirami dengan firman, ketika Anda sirami dengan banyak persekutuan dengan orang-orang percaya, maka benih itu akan tumbuh. Tapi ketika di hati Anda bukan hanya ada benih firman Tuhan, benih dari Kristus, tetapi iblis juga jahat, dunia juga jahat, dia menaruh benih juga. Ketika Anda mulai bergaul dengan orang-orang yang gak benar, maka benih yang dari si iblis, dari si jahat, dari dunia ini yang akan tumbuh. Tapi ketika Anda bergaul dengan orang percaya, Anda baca firman, Anda bersekutu dengan Tuhan, benih dari Tuhan, manusia baru, benih manusia baru ini akan tumbuh sehingga Anda memiliki kekuatan untuk hidup benar dan berkemenangan. Amin, saudara-saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.